Ada banyak alasan mengapa seorang narsisis mengakhiri hubungan dan mencampakkan pasangannya. Yang jelas ini memang sudah sifat bawaan dari seseorang dengan NPD. Mereka itu nggak mungkin bisa mempertahankan hubungan jangka panjang yang stabil dan sehat. Dan mereka itu sebenarnya juga sadar kalau hubungan mereka itu nggak akan bertahan lama. Ada tenggat waktu, ada kadaluarsanya. Mereka akan mencampakkan pasangannya sebagai cara untuk memegang kendali dan mengakhiri hubungan sesuai keinginan mereka. Kalian bukan lagi suplai yang mereka inginkan. Kalian gak lagi mengagumi dan memuja mereka setiap saat, seperti yang mereka mau. Kalian mulai punya kesibukan lain yang membuat mereka merasa diabaikan. Kalian punya pekerjaan, usaha, anak, orang tua yang juga butuh perhatian. Berhubungan sama kalian juga terasa makin membosankan. Dalam pikirannya, apa sih gitu-gitu doang? Ya udah, gue tidur aja kayak gedebok pisang. Biar dia nyaho, ngemis-ngemis kemesraan. Tanda-tanda kalau kalian udah dibuang, dicampakkan oleh narsisis itu sebenarnya banyak ya dan cukup kentara. Cuma sayangnya para supply korban narsisis kan tipe orang yang penuh empati, merasionalkan keadaan, memaklumi, memaafkan, ingin menolong, mengubah si narsisis menjadi lebih baik, atau sudah sangat terbiasa dengan keadaan hubungan yang toksik, karena hanya itu yang kalian kenal sejak kecil. Tanda yang pertama, narsisis udah membuang kalian adalah perhatian yang berkurang drastis. Ketika kalian mulai dalam rencana untuk dicampakkan, mereka itu sebenarnya sudah dalam tahap mencari pasokan baru. Ya begitulah mereka, kayak monyet yang gelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka nggak akan lepasin dahan yang satu sebelum dapat dahan berikutnya untuk mereka tangkap dan berpindah. Nah, untuk berpindah ini kan butuh fokus, konsentrasi. Makanya mereka akan mengurangi perhatian mereka kepada kalian. Kayak terpaksa banget gitu harus nemenin kalian. Tanda yang kedua adalah tanda-tanda perselingkuhan. Seperti misalnya mereka tiba-tiba lebih peduli dengan penampilan, kekepin handphone lebih ketat, sembunyiin kalau kalian mendekat, dan perubahan pada rutinitas mereka. Ada juga yang cara ngomong bisa tiba-tiba agak beda. Kalian jadi yang, kenapa dia kayak orang dengan karakter yang beda ya? Ini semua mereka lakukan karena mereka sedang mirroring, bercermin dan meniru si target baru yang akan mereka love bombing. Suka tiba-tiba ngomong, literally which is I know, right? Biar kayak anak jaksel kali ya. Mereka berbohong secara terang-terangan sehingga akan memicu disonansi kognitif bagi kalian. Jika kalian merasa sangat kebingungan, kemungkinan besar si narsisis memang berbohong dan menggaslight kalian. Di periode ini, nggak jarang juga narsisis yang malah menuduh kalian selingkuh. Atau sekedar ngingetin kalian tentang kenalan atau mantan kalian dulu yang mereka kenal. Yang ketiga, kritikan ke kalian mulai semakin banyak dan cenderung mengada-ngada. Kalian kurang resik bersihin rumah, kalian punya mulut besar, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kalian nggak nyangka akan keluar dari mulutnya setelah sekian lama. Awalnya kalian kira bercanda, tapi kok selalu diulang dan kayaknya dia serius. Makanan yang kalian beli atau restoran yang kalian ajak dine out nggak pernah sesuai sama seleranya. Padahal kalian tahu mereka sebelum kenal sama kalian juga bukan seseorang dengan penghasilan mencukupi untuk membeli makanan seperti yang kalian beli. Kok sekarang ngelunjak ya? Ujung-ujungnya kalian jadi baper, sensi sendiri, dan gak jarang terjebak dalam permainan ini. Dan menjadi negatif juga membalas kritikan menyakitkan mereka dengan gak kalah sengit. Semua ini mereka lakukan untuk menjatuhkan harga diri dan martabat kalian. Yang keempat, mendiamkan dan meninggalkan kalian. Nah, makin sering nih mereka ninggalin atau mendiamkan kalian tanpa penjelasan. Silent treatment adalah metode paling kejam yang dapat mereka gunakan. Mereka pada dasarnya menghilang atau mengghosting kalian selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa penjelasan.
kalian merasa diabaikan, hancur, sakit, sedih, dan lain-lain. Pas kalian mencoba untuk move on, mereka tiba-tiba muncul, seperti nggak terjadi apa-apa. Dengan teknik ini, mereka akan melarikan diri dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka juga semacam ngasih kode ke kalian, kalau kamu berani-beraninya nantangin saya, ngebongkar kedok saya, kebohongan, manipulasi, saya akan hukum kamu. Saya akan ninggalin dan diemin kamu, karena kamu nggak pantas dapat penjelasan dari saya. Ini adalah taktik mereka untuk melatih kalian menjadi harap-harap cemas, sampai akhirnya menyerah dan menghubungi mereka. Malah sampai minta maaf, ngasih apa yang bisa menenangkan dan menyenangkan mereka. Yang terakhir, kelima, kalian merasa seperti harus jalan berjinjit di atas lantai rumah kayu yang udah lapuk, takut bunyi, takut ambrol saking was-wasnya. Kalian butuh perhatian, cinta, kepedulian dari mereka. Tapi sialnya, mereka tahan semua itu. Nggak pernah ngasih kalian jawaban yang jelas. Nggak ada kehangatan, semuanya dingin kayak gedebok pisang. Nggak pernah menginisiasi apapun duluan. Selalu harus kalian dulu yang mulai. Bohong semakin sering dan terang-terangan. Jadi itu ya teman-teman, pertanda kalau kalian sebenarnya sudah dibuang, dicampakkan oleh narsisis. Buka mata kalian, lihat kebenaran yang ada. Ketika kalian selalu was-was, kebingungan, gak bisa berpikir jernih, tenggelam dalam depresi, dilecehkan secara terang-terangan, dan bahkan tercetus ide untuk bundir. Ketika kalian tahu bahwa kebohongan-kebohongan mereka itu udah menjadi rahasia umum, cuma kalian sendiri yang gak tahu, yang gak mau terima. Narsisis sebenarnya udah terang-terangan benci sama kalian, tapi nggak mau lepasin kalian, karena dia dalam persiapan mendapat suplai yang baru. Kalau bohong, serong, dan nyolongnya ini udah semakin terang-terangan, terus kalian juga konfrontir mereka, nah mereka akan pakai reaksi kalian ini justru untuk ngebuktiin ke orang-orang kalau kalianlah yang gila, kalianlah yang nggak stabil. Padahal semua ini adalah reaksi normal. Perlu kalian ketahui juga, narsisis itu nggak akan biarin kalian pergi dengan damai. Mereka juga akan berusaha untuk menghancurkan kalian. Bagian dari pencampakan narsisis adalah menghancurkan nama baik dan diri kalian. Mereka ingin orang-orang tahu kalau itu semua kesalahan kalian. Kalian jadi sebatang kara, nggak ada tempat untuk berlindung, dan nggak akan ada yang percaya sama cerita kalian. Suplai barunya pun bisa jadi akan ikut terlibat sebagai pendukungnya, flying monkey-nya, dayang-dayangnya untuk ini. Ingat, mereka udah melakukan ini sepanjang hidup mereka, jadi udah sangat ahli. Makanya kalian jangan ambil hati ya. Pasangan dia sebelum kalian pernah mengalami ini. Suplai barunya, selingkuhannya sekarang, orang yang tidur dengan dia sekarang juga akan mengalami hal ini.